Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Eka Saputra, mahasiswa NUS Umpri Muhammadiyah Pringsewu, akan melakukan supervisi gerontik dengan hipertensi terhadap keluarga Tuan S di Dusun Serikaton, Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, seperti kemarin saya ini hari kedua saya datang ke sini. Saya Yulian Eka Saputra, Mbak, mahasiswa dari Umpri, akan memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi atau darah tinggi ya Mbak ya. Bahwa kemarin itu setelah kita observasi, setelah kita periksa keluarga terdapat hipertensi atau darah tinggi. Waktu kita mungkin sekitar lebih kurang 60 menit ya Mbak ya. Jadi fungsinya bahwa pendidikan kesehatan ini supaya Mbak bisa mengenal penyakitnya, bisa mengetahui penyebabnya, terus dan keluarga bisa merawat apabila Mbak sakit ya. Tahu? Pernah ya? Berapa biasanya Mbak? Belum pernah apa? Belum pernah ya? Setiap jarang ya belum. Cara nggak tahu. Nggak tahu. Bisa dibayar. Iya. Lulus ini Mbak? 60. 90. Ya Mbak ya. Kita ke penyakitnya. Hipertensi adalah merupakan suatu keadaan di mana terdapat tekanan darah lebih dari 150/90 ya, untuk usia lebih dari 25 tahun. Jadi hipertensi ini tidak bisa kita ketahui kalau tidak diperiksa. Jadi kita paling bisa mengetahui gejalanya saja ya Mbak ya. Terus apa saja yang menjadi penyebab hipertensi atau darah tinggi itu tadi? Penyebabnya ada dua ya Mbak ya. Penyebabnya faktor yang tidak dapat dihindari seperti keturunan dan darah tinggi itu bisa disebabkan oleh karena keturunan. Jadi kita nggak bisa, umpamanya ada keluarga kita yang darah tinggi, kita nggak kadang sertakan dari keturunan itu tadi. Terus dari jenis kelamin, kalau dari jenis kelamin itu perempuan itu lebih tinggi angka kejadiannya daripada laki-laki. Terus umur semakin tua semakin berisiko untuk darah tinggi ya Mbak ya. Terus faktor yang dapat kita hindari, contohnya kegemukan. Jadi kalau semakin gemuk semakin berisiko, makanya gemuk itu bukan berarti sehat ya Mbak ya. Jadi kalau bisa sih berat badan kita memang ideal. Terus merokok atau konsumsi alkohol, merokok itu apabila kita perokok kita akan lebih tinggi mengalami angka kejadian darah tinggi ya. Terus mengkonsumsi garam yang berlebihan, terus stres karena terlalu banyak pikiran itu juga menjadi faktor yang bisa dihindari dari penyebab hipertensi. Terus apa saja tanda dan gejalanya? Tanda gejala itu kita harus mengetahui ya Mbak ya, karena biasanya nanti kalau darah tinggi itu tanda gejalanya pusing, serasa pengen pingsan, terus penglihatannya kita kabur, cepat merasa lelah, nyeri dada, terus nyeri terasa berat di tengkuk, nadi cepat, nadi itu tanda nadi kita biasanya normal, nih terasa kalau kita pegang nanti duduk kenceng ya Mbak ya, sukar tidur, susah tidur. Nah, terus akibat dari hipertensi itu kalau darah tingginya tidak ditangani dengan baik, dia akan terjadi komplikasi. Komplikasinya bisa menjadi katarak, matanya jadi penglihatannya terganggu, jadi gagal ginjal,
jantung, dan stroke. Nah, terus apa cara pencegahan hipertensi? Apabila terjadi kita mengetahui gejala-gejala yang sudah kita kasih tahu tadi, cara pencegahannya untuk di rumah ya Mbak ya. Nah, kita harus diet secara teratur. Dietnya apa? Kita mengurangi konsumsi garam ya, terus olahraga secara teratur. Bisa kalau pagi itu kita jalan-jalan ya Mbak ya, jalan-jalan sekitaran rumah saja. Terus menghentikan kebiasaan merokok, menjaga kestabilan berat badan. Kalau umpamanya berat badannya gemuk umpamanya, kalau bisa kita kurangi. Menghindari stres. Nah, yang paling utama adalah kalau memang ada gejala seperti itu, kita harus periksa kesehatan ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, dan bisa juga tempat praktek mandiri, tempat bidan atau tempat mantri ya Mbak ya. Karena itu tadi yang seperti yang saya katakan, bahwa darah tinggi itu tidak bisa dibaca kalau tidak dengan pemeriksaan ya Mbak ya, dengan pemeriksaan di tensi namanya. Oh ya, kalau misalkan terjadi kita tidak tahu ya tensinya itu tinggi atau enggak, umpama terjadi keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi seperti agak kaku leher, terus penglihatan kabur, penglihatan susah tidur, terus mau pingsan, kita tinggal ini aja, ada ramuan yang bisa kita pakai, yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi darah tinggi itu tadi. Kalau seperti kita makan rebusan bawang putih ya, bawang putih itu nanti dikukus 2 siung, dimakan pagi, dikunyah pagi, terus 2 siung lagi sore. Itu untuk mengurangi darah tinggi, salah satunya seperti itu ya. Jadi keluarga kayak masnya, umpamanya mbaknya sakit, paling tidak kita tahu cara penanganannya, terus alternatif umpamanya sakit kita bawa kemana ya. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus tahu ya. Terus dari penjelasan saya tadi, ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang kurang mengerti ya? Iya ya. Pokoknya tadi garis besarnya bahwa darah tinggi itu gimana Mas Juni? Kalau bisa ketahuan apabila diperiksa ya. Terus untuk menghindarinya apa tadi? Mengurangi, salah satunya mengurangi makan garam ya. Jadi kalau makanan-makanan yang terlalu asin dikurangi. Nah, terus olahraga tadi ya. Terus umpamanya memang ada gejala itu, kalau bisa sebaiknya kita periksa ke kemana nih, ke puskes ya, ke puskes atau rumah sakit ya. Baik, apa tadi ini? Mengurangi garam, terus olahraga olahraga di sekitar rumah aja ya. Itu diantaranya ya. Amin Mbak. Tadi kan kita udah potensi ya. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol lagi, saya tensi lagi ya Mbak ya. Tensi ulang Mbak ya. Mbak. Ini Mbak. Betul, 55/85. Saya rasa cukup ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Apabila nanti, karena penyakit ya, kalau umpamanya terjadi sesuatu yang sebaiknya memang kita harus ke pelayanan kesehatan yang terdekat ya Mbak ya, biar kita tahu masalahnya apa ya. Saya cukupkan.
kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video supervisi gerontik yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.